Orang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan, di langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan, aku berserah. Kau ku nantikan
Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Iya, Pak Pri, terima kasih Pak Pri sekeluarga yang pada sore hari ini telah menerima kita bersama untuk senantiasa bersekutu, dan tentunya kita memang rindu akan Tuhan. Untuk ibadah ketiga pada sore hari ini akan dilayani oleh Ibu Yuliana Susmiati. Namun sebelum sepenuhnya akan dilayani oleh Ibu Yuliana Susmiati, monggo Pak Pri, bila mana ada beberapa kata yang akan disampaikan. Sore. Terima kasih kepada Bapak Ibu pada sore hari ini yang telah hadir menemani keluarga kami di sini. Kami keluarga sehat-sehat semua, puji Tuhan. Sebelum nanti kebaktian atau dimulai pada keluarga ini, kami tetap minta dukungan doa. Meskipun ini Pak Pati secara lisan, ya, saya minta dukungan doa untuk Ibu Sus, yaitu pertama untuk kehamilan anak saya itu Intasari, yaitu istrinya Nana Intasari. Ya, itu kemarin genap 7 bulan, yaitu hari Kamis kemarin. Intasari. Yang ke 7 bulannya kemarin hari Kamis. Sama ini anaknya yang pertama ini ulang tahun yang ketiga ya, kemarin bareng hari Kamis itu. Dan juga kami sebagai keluarga juga minta dukungan doa supaya kita semua diberi kesehatan untuk beraktivitas setiap hari, khususnya pekerjaan kami di rumah ini, juga pekerjaan anak kami Nanang, yaitu di bidang YB sekarang. Mohon dukungan doa. Ya, kita terima kasih juga kepada anak kami Nanang, mulai awal itu merintis di YB, Pak. Dan sekarang pabriknya itu sudah tutup. Saya berterima kasih karena sudah mengawali pekerjaan baru gitu, Pak. Jadi meskipun tidak banyak tapi sudah mengawali pekerjaan di bidang YB ini, di rumah ini. Dan sekarang pabriknya sudah tutup. Jadi bidang YB sekarang itu ya ditekuni itu pekerjaannya sekarang. Ya di rumah sini ya di Krian itu bidang YB sekarang. Sama anak kami Dewi yang usahanya di Jombang juga minta dukungan doa supaya diberi kelancaran di dalam kerjanya, kerja apapun, yang penting berkat Tuhan yang selalu mengalir, yang penting pekerjaan itu halal. Kita harapkan gitu. Demikian ya pokok-pokok doa yang kami sebutkan tadi, mohon dukungan doa. Terima kasih kepada Bu Lili, semoga semua diberi kesehatan. Terima kasih Pak Pri, semuanya sudah dicatat sama yang akan membawakan dalam firman Bu Yuliana Susmiati. Sampun ya Bu Yuliana. Oh, sebelum kami serahkan semuanya ke Bu Yuliana Susmiati, ada satu pujian apa? Di mana hati kiranya menyambutmu dan memandangmu dengan berseri, tiap anggota menanti sabdamu yang taat akan firman yang kau beri. Ayat yang kedua. Rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi
ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Selamat sore. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa pada sore hari ini. Kami boleh sampai di dalam rumah Pak Priyono bertemu dengan keluarga besar GKJW Warujeyeng penuh dengan sukacita. Semua itu karena anugerah-Mu ya Bapak. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai ibadah keluarga di tempat ini. Ampuni setiap kami Bapak. Berkati ibadah kami pada sore hari ini, sehingga ibadah yang kami lakukan boleh berkenan di hadirat-Mu. Dan ibadah sore hari ini hanya kami laksanakan atas nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menuntun ibadah dan kehidupan kami setiap hari. Amin. Tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Dan Tuhan diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Matius 25. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Amin. Sudah langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Bait yang kedua. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu Bapa, agar apa yang Bapa firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Buatlah kami, jemaat-Mu ini, mengerti. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Inilah kami Bapa, utuslah kami, supaya apa yang tersampaikan pada sore hari ini boleh benar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini. Amin. Berbahagialah kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan, terlebih-lebih dapat melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Renungan pada sore hari ini kami beri judul Sukses di Mata Tuhan dan Sukses di Mata
dunia. Sukses di mata dunia juga sukses di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sore hari ini adalah ibadah keluarga yang ketiga kalinya di tahun 2022 setelah kita vakum selama 2 tahun karena pandemi. Nggih? Terus nggih? Nah, pada sore hari ini sebelum kita menggumuli firman yang terdapat di dalam Matius 25 ayat yang ke-34 sampai 36, mari kita sharing terlebih dahulu. Kita sudah lama sekali nggih. 2 tahun Pak Pur kula mboten sharing nggih di ibadah keluarga. Kita sharing. Kita sharing tentang apa sih arti kesuksesan itu. Apa, bagaimana dan apa artinya sukses di mata panjenengan sedoyo. Mari kita sharing. Monggo, siapa yang mau menanggapi kata sharing ini? Monggo Pak Katon. Kalau menurut pengalaman saya, namanya sukses itu bukan keberhasilan tentang pekerjaan kita saja, Siap. tapi keberhasilan dalam banyak hal, ya, baik rumah tangga, baik anak-anak, karena keseimbangan di dalam hidup itulah yang namanya sukses. Jadi misalkan kita itu sukses dalam hal materi, tapi berantakan di dalam keluarga, itu nggak ada artinya. Jadi bagi saya, ya namanya manusia itu tentu punya banyak kekurangan. Tapi saya dulu berusaha untuk bagaimana menyeimbangkan antara sukses dalam berkarir dan juga anak-anak itu sukses juga. Kesuksesan itu tidak diukur dari materi memang. Kesuksesan itu yang dinilai sebetulnya banyak hal. Ya, kami sebagai kepala keluarga juga mengucap syukur dan terima kasih bahwa kita harus tetap berserah pada Tuhan. Memang satu-satunya kita harus berserah pada Tuhan. Kesuksesan tanpa berserah pada Tuhan, ya sebetulnya tidak ada artinya kalau bagi kita, itu bagi kami. Tetapi meskipun kita dalam keadaan tidak kekurangan lah, kita tetap berterima kasih pada Tuhan. Soalnya Tuhan itu adalah satu-satunya kekuatan bagi iman kita. Jadi katanya Pak Katon itu itu kita harus mengucap syukur pada Tuhan dalam segala hal. Meskipun kita susah, firman-Nya kita harus juga senang. Yang saya tanyakan gini Pak. Kita kan tidak sukses. Yang saya tanyakan, sukses niku menurut jenengan apa? Nah, sukses saya itu bersyukur, berserah Oh pada gitu, Tuhan. siap. Cuma gitu aja. Nggih. Terima kasih. Nggih, monggo Bu Agus. Boten. Pak Pur saya ini. Monggo Pak Pur, lakone niki nggih. Dan pembuatan ini wayahe. Wayahe. Iya, harus 5 menit. Napa pinten? Manut. Manut. Manut Nggih. tak. Mengke gantosan nek Nggih. jenengan sing Nggih. firman malah seneng kula gak ganteni kula. Nggih. Ini tadi yang dimaksud Ibu Saya nggih. Sus. Siap. Itu kan sukses menurut penilaian Panjenengan. saya. Kalau kita berbicara sukses, itu bakunya apa ya? Mungkin bisa dilihat di itu kamus besar bahasa Indonesia itu. Apa itu sih dikatakan sukses? Nah, berhasil itu. Kalau dikatakan sukses itu sesuatu apa saja, tidak didasarkan dengan sesuatu kekuatan yang dia punya, tetapi itu ada satu keberhasilan. Contoh, tukang becak punya anak lulus sebagai seorang sarjana, di wisuda numpak becak nyang kampus, ternyata juga anaknya juga IP ya, IP-nya tinggi, sampai dia mendapat beasiswa ke luar negeri, sampai dia menjadi doktor, pulang kembali ke tanah air, dia mendapat posisi di kampusnya sebagai guru besar yang ada di situ.
tukang becak, yang dia punya itu hanya kentol kiri kanan, ya kan, tangan kiri kanan, dan tenaga becaknya itu tadi, alatnya becaknya itu. Tetangganya yang mengatakan dia itu hanya sekedar tukang becak, orang lain yang mengatakan itu sukses. Jelas. Gitu. Nggih, mau tukang becak Orang- iso nggih. Iya, Iya, betul. orang lain yang mengatakan, loh Pak Tomo misalnya ya, Pak Tomo itu sukses tenan niku. Kaya ngono lho anake lho iso. Sukses dihitung dari bukan becaknya, tetapi dari keberhasilan anaknya. Sehingga yang dikatakan sukses itu relatif menurut penilaian masing-masing orang. Sukses itu adalah suatu kelegaan, pencapaian yang mereka itu lega. Betul. Misalnya aku duduk ya, misalnya lah, terus saya itu naksir siapa gitu ya, terus kebetulan saya tak taksiriku gak gelem, lah itu gak sukses. Iya kan? Iya. Waduh, Nah, Pak, dan kebetulan sing tak taksir iku ya naksir aku. Jarine Agustus. Lagi iki jenenge pemaksaan. Ha iki. Pak Pur, jenengan iki curhat kali kula apa kali yang lainnya? Sedaya niki nggih. Loh, saya ngomongnya itu ya jenenge ya nyodok sono nyodok Oh sini. gitu. Mumpun nyodok rono ini Pak bingung nih Ini ngomongin, gak Pak. nyodok nyenggol kok. Oh gitu nyenggol saiki Iya. napa-napa pokoknya gak tiba, Ya, Pak. itu sukses itu biasanya penilaian Keberhasilan gitu. keberhasilan. Siap, Nah, keberhasilan itu apa saja? Tidak dihitung dengan banyaknya materi, tidak dihitung dengan banyaknya teman, Siap. tidak dihitung dengan banyaknya apa. Dia tujuan apa yang dia capai itu berhasil. Nggih. Berhasil lagi dengan cara apapun. Sing penting berhasil. Yang penting berhasil, Iya. itu orang menilai itu sukses. Iya. Seperti itu, sehingga saya mengatakan sukses itu adalah relatif, itu ukuran penilaian manusia. Iya. Hanya itu saja. Matur suwun. Matur nuwun. Kalau menurut saya, kesuksesan itu adalah keseimbangan keberhasilan, yaitu antara dalam kehidupan dengan di hadapan Tuhan. Siap. Di dalam kehidupan, ya kita sudah bisa mengantarkan anak-anak kita yang dulunya dari TK, SD sampai bisa kuliah. Nggih. Sudah Bisa-bisa berhasil. ya sudah lulus. Nggih. Nah, di hadapan Tuhan, ya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan di dalam kegiatan bergereja, ya, Dalam pelayanan Pak nggih. ya senang dan tidak senang yang kita ikuti. Oh gitu nggih. Siap. Dan Seimbang apapun nggih. resikonya Antara saja. sukses duniawi sama yang diminta pelayanan Ya, oleh Tuhan seimbang. seimbang. Ya, Betul ya. nggih. Monggo Bu Ani, ndak Mamari. Jatai. Dari Dewi, nah semua sudah dirangkum. Dari Pak Kato, Milik belum. dari Jangan Google, ngomong semuanya gitu. gitu. Sudah disampaikan oleh Pak Katon, juga Mas Pri, Pak Adi, juga Pak Philip. Jadi kesuksesan itu apa itu dipandang dari masing-masing orang itu memang berbeda. Siap. Ya, memang berbeda. Ada yang mengatakan kesuksesan itu secara duniawi yang dipandang ada, Ya. tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Philip juga luar biasa. Ya. Jadi Siap. menurut saya semuanya dari yang disampaikan itu sudah Betul. masuk dalam definisi kesuksesan. Suksesan. Terima kasih. Matur suwun. Niki wayahe bukor mungkin. Sukses itu menurut pandangan manusia yang berada di luar, kita dipandang, orang lain memandang kita sukses. Siap. Nggih. Terus kita termasuk apa ya, oleh Tuhan Yesus, semua teman-teman kita yang karakternya apapun kita terima dengan sabar. Nggih, siap. Makaten, matur Nggih, nuwun. matur suwun. Monggo bukor ditutup. Saya baru mengenal Tuhan Yesus berapa tahun, tetapi itulah modal saya bagi saya untuk menghantarkan anak-anak saya, bagaimana anak-anak itu punya satu keyakinan dimanapun dia berada tetap hanya pada Tuhan Yesus. Jadi
dia tidak akan berhasil, dia tidak akan punya kesuksesan kalau dia yaitu tidak tetap di dalam Tuhan Yesus. Hanya itu saja. Jadi kalaupun saya bisa mungkin anak-anak saya sudah dapat pekerjaan yang bagus, semua sudah tertata, itu sukses. Tapi bagi saya belum, andai kata anak-anak saya tidak berada di dalam Tuhan Yesus. Karena apa? Bagi saya, kalau dia sudah berada dalam Tuhan Yesus, pasti dia akan takut sama Tuhan. Di masyarakat juga harus oke, dimanapun harus oke, terlebih di dalam Tuhan. Itu saja. Siap. Ya, monggo dirangkumkan. Sekolah sing pinter, sekolah sing rajin, besok dadi wong sukses. Kita dididik demikian oleh orang tua kita, sehingga kita pun mendidik demikian untuk anak-anaknya. Di mata dunia, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pandangan orang sukses itu identik dengan kekayaan, keberhasilan. Orang kalau sudah kaya, sudah berhasil menjadikan anak-anaknya mapan, itu baru dibilang sukses. Itu menurut mata dunia, menurut pandangan orang. Mobilnya akeh, usahanya banyak, rumahnya bagus, anak-anaknya wis mapan. Itu menurut ukuran dunia sudah dibilang sukses. Dan kesuksesan di mata dunia sangat jauh berbeda dengan definisi sukses di mata Tuhan. Kalau dunia menilai kesuksesan hidup ini dari sudut pandang kekayaan, maka kita akan bilang waktu adalah uang. Uang adalah segala-galanya. Pandangan seperti itu mboten salah, jelas. Nek gak duwe dhuwit gak iso tuku apa-apa. Nek gak duwe dhuwit gak iso maem. Nek gak duwe dhuwit kita gak bisa ngapa-ngapain. Jelas itu, kita butuh. Jika kita tidak punya uang, yang pasti kita tidak akan bahagia. Itu kalau menurut kesuksesan menurut pandangan manusia. Dari pagi bar subuhan kerja pentalitan sikil dike tangan, tangan dike sikil, dike sirah. Salah. Hanya untuk mencari duit. Mosok wis duwite nglumpuk, padahal wis dhewe eman-eman. Tak kelumpukno duitku. Mosok wis kaya, duwite akeh gak bisa menikmati karena terserang pabrik gula di tubuhnya. Duitnya di eman-eman dikelumpukno gak bisa menikmati berkat Tuhan. Jadi ini sakit. Jadi jelas kalau orang sakit gak bisa menikmati berkat yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita melihat kesuksesan di mata Tuhan, yaitu Matius 25 ayat 34 sampai 36 yang kita baca tadi dengan perikop penghakiman terakhir. Dan raja itu akan berkata, mereka yang di sebelah kanannya, mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku minum. Ketika aku haus, kami memberi aku minum. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menurut kesuksesan menurut mata Tuhan itulah ketika Tuhan
lapar, kita memberi makan. Ketika Tuhan haus, kita memberi minum, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kesuksesan di mata dunia meliputi berapa banyak aset yang sudah kita miliki, seberapa banyak aset yang sudah kita punya selama hidup, apa jabatan kamu? Justru bagi Tuhan sebaliknya. Kesuksesan di mata Tuhan bukan seberapa banyak aset itu, tetapi seberapa banyak yang sudah kita beri untuk orang lain. Nggih, berbeda nggih? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Nek terus mbok kula ku Yohanes urip pisane ning donya mau mampir ngombe. Hanya sebentar. Dan sebentarnya itu kita juga nggak tahu kapan. Karena semua itu adalah rahasia Tuhan. Dan melalui firman Tuhan pada sore hari ini kita diingatkan bahwa pada akhirnya nanti Tuhanlah yang akan menilai kita, bukan manusia. Ketika tugas kita di dunia ini sudah selesai, Tuhan akan menilai hidup kita, apakah hidup kita sukses atau tidak. Belum tentu kita hidup sukses di dunia, belum tentu Tuhan mengatakan sukses ketika kita di sana. Ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, Tuhan tidak akan bertanya, Mas Parti, wen duwe kekayaan piro? Tidak akan. Tuhan tidak akan bertanya, pas pensiun ke jabatanmu apa? Apakah kamu terkenal dengan jabatan itu? Tidak. Tuhan tidak akan bertanya seperti itu ketika kita mati. Jadi kesuksesan selama kita hidup tidak akan berguna di hadapan Tuhan. Tidak akan membawa kita masuk kerajaan surga. Itu menurut Alkitab. Karena yang akan ditanyakan oleh Tuhan ialah seberapa banyak kita bisa memberi. Seberapa banyak kita peduli kepada orang lain. Seberapa banyak kita berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah selama ini kita diberkati oleh Tuhan juga membagi berkat kita untuk orang lain? Jika kita hanya sukses di mata dunia, maka kita tidak akan mendapatkan kerajaan surga, Bapak Ibu. Lalu bagaimana caranya supaya seimbang seperti yang dikatakan oleh Pak Philip, antara sukses di dunia juga sukses untuk kita nanti bertemu dengan Tuhan Yesus? Kalau ingin sukses kedua-duanya, kita harus menghidupi firman Tuhan. Matius 25 ayat yang ke-35 tadi. Dan yang menjadi pertanyaan buat kita, kapan sih Tuhan Yesus merasa lapar? Kapan Tuhan Yesus merasa haus? Kapan Tuhan Yesus telanjang tidak punya baju? Jawabannya ada di Matius 25 ayat yang ke-40. Tuhan katakan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang hina, saudaraku yang hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan mengatakan jika kita hanya sukses di mata dunia, maka di hadapan Tuhan kita itu miskin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di Minggu Prapaskah ini
Kenapa sih Minggu Prapaskah niku apa artinya? Kalau Paskah kita jelas sudah tahu, hari kemenangan Tuhan. Tuhan bangkit. Iya. Apa sih Prapaskah itu? Masa tirakat, masa pertobatan bagi umat percaya. Masa tirakat, kalau Bapak Pendeta hari Minggu yang lalu kita disuruh berpuasa nggih. Mungkin untuk GKJW bahkan mboten kenal nggih. Tapi untuk gereja karismatik itu dilakukan selama 40 hari. Saya ingat almarhum adik saya itu 40 hari dia tidak makan. Tapi cuman makan seperti yang saudara sepupu kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh kasih. Tuhan yang sangat peduli dengan kita. Tuhan yang sangat memperhatikan kita. Mungkin kalau kita lihat ataupun kita dengar banyak hamba-hamba Tuhan yang sangat senang sekali jika ketika dia khotbah orang yang mendengarkan banyak sekali, ratusan atau bahkan ribuan orang mendengarkan firman itu. Setelah selesai khotbah, hamba Tuhan itu langsung pulang. Apakah dia memikirkan jemaatnya itu, jemaatnya wis jam 12 apakah dia haus? Apakah dia lapar? Tidak memikirkan hal itu. Sing penting mari khotbah oleh amplop udah pulang. Itu adalah gembala gereja duniawi. Banyak itu yang terjadi. Tetapi tidak untuk Tuhan Yesus. Mari kita buka Matius 15 ayat yang ke-32. Matius 15 ayat yang ke-32. Monggo yang sudah menemukan tolong dibacakan. Matius 15 ayat 32. Berikut Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Amin. Tuhan Yesus memikirkan wong sing tak bar tak firmani suwi ngene iku. Kengko nek mulih dhisik nek keluwen piye? Kengko jangan-jangan ning ratan pingsan. Itu ada di Alkitab loh, bukan mengada-ngada, betul niki. Tuhan Yesus tidak mau jemaat yang telah mengikuti, yang telah mendengarkan firman-Nya kelaparan. Napa malih pingsan? Itu dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di Minggu Prapaskah ini kita diingatkan kembali, kita untuk puasa. Kalau Pak Agus kemarin mboten usah banyak ngomong. Puasa untuk tidak makan, untuk tidak minum. Apa yang menjadi kesenangan kita, itu yang diinginkan Tuhan, supaya kita mampu apa yang biasanya kita senang, kita simpan untuk diberi kepada orang lain, supaya lebih berguna. Mari di Minggu Prapaskah ini kita bagaimana supaya kita sukses menurut kacamata dunia.
juga kacamata Tuhan. Dengan cara menghidupi firman Tuhan, kita diberkati bukan untuk dinikmati oleh kita sendiri. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, kita tidak mungkin berada di sini. Kalau bukan karena kasih Tuhan, jelas kita tidak bisa kita menghirup udara yang segar, senang, happy. Hati yang gembira adalah obat. Mari kita diingatkan lagi bahwa kita diberkati untuk memberkati orang lain, bukan untuk menumpuk berkat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan, mari kita buka Filipi 1 ayat yang ke-22a. Filipi 1 ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk memberi buah. Jadi, kesuksesan hidup kita di mata Tuhan bukan seberapa yang bisa kita miliki, tetapi seberapa yang bisa kita beri untuk orang lain. Memberi buah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah pandemi yang tak kunjung sirna niki, dengan hidup kita, apa sih yang bisa kita beri untuk orang lain? Apa yang bisa kita perbuat untuk orang lain? Karena kita yakin, saya percaya Tuhan punya rencana dan maksud dengan mengizinkan pandemi itu melanda dunia ini. Dan pandemi itu tidak, kayak sopo ya, jabatannya apa? Tetap kalau dia kena, pada akhirnya juga mati. Kalau memang daya tahan tubuhnya tidak kuat. Tuhan punya maksud apa ya? Mari, sekecil apapun kita ditegur Tuhan di dalam hati, kita peka. Kita mengerti. Kalau kita nggak punya apa yang harus kita beri, seperti Pak Pri waktu kita ibadah di Bagus. Kalau matur suwun sangat, jenengan nggak punya apa-apa tapi mau mengangkut saya, jemput saya, itu sudah merupakan pelayanan. Sampai kulo mboten sampai kudanan nggih kali yang lainnya. Bagus juga demikian. Tenaga kita berikan supaya berguna untuk orang lain kalau kita tidak punya harta. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita supaya kita dapat menghidupi firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk
Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita kepada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di dalam hati kami dan memampukan kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga menyerahkan keluarga besar GKJ Warujayeng, baik yang saat ini hadir di tempat ini ataupun tidak bisa hadir karena sakit. Bapa, bagi yang sakit lawat, beri kesembuhan. Bagi yang bepergian, berkati perjalanan mereka. Dan yang sengaja menjauh dari Engkau, biarkanlah kasih-Mu yang akan menuntun mereka untuk kembali bersekutu dengan kami di dalam rumah-Mu ya Bapa. Bagi saat ini yang berbeban berat karena sesuatu masalah ataupun karena pandemi, lawat Bapa, beri penghiburan, beri kekuatan. Bagi anak-anak yang masih duduk di bangku STK sampai perguruan tinggi, Bapak, beri hikmat-Mu supaya boleh menyelesaikan tugas-tugas di sekolah mereka. Terlebih-lebih pada hari Senin nanti, anak-anak akan mengikuti PTS. Mampukan anak-anak kami sehingga anak-anak boleh mengikuti PTS dengan hasil yang terbaik. Bapak, bagi saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, beri kekuatan dan kemampuan sehingga beliau-beliau boleh bersaksi bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa. Bapak, kami juga menyerahkan keluarga Bapak Supriyono yang ada di tempat ini saat ini. Tuhan, kami serahkan Mbak Intasari yang saat ini tengah hamil 7 bulan. Engkau berkati janin yang ada dalam kandungan Tuhan. Engkau beri kesehatan kepada ibu dan anak ini sehingga saatnya nanti mereka boleh melahirkan dengan lancar, dengan sehat ya Bapak. Bapak, kami juga menyerahkan anak Mary yang sudah genap berusia 3 tahun. Kami yakin dia adalah terang yang kecil. Sekecil apapun terang itu pasti boleh dan dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Berilah kesehatan, berilah kepintaran ya Bapak. Bapak, kami juga menyerahkan
Mas Nanang yang usahanya saat ini dengan wifi ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati usaha ini sehingga usaha ini boleh menjadi penghidupan bagi keluarga yang ada di tempat ini Bapak. Juga Pak Pri ya Tuhan, karena pandemi usahanya sepi, tetapi kami yakin Tuhan, jika burung di udara Engkau beri makan, jika kangkung, buah bakung di padang Engkau pelihara, maka terlebih-lebih Pak Priyono pasti Tuhan pelihara. Beri kekuatan, beri berkati Tuhan sehingga ekonominya semakin hari semakin lancar ya Bapak di dalam usahanya. Bapak, sebentar lagi kami juga akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati perjalanan kami, terlebih-lebih Mbak Ani yang jauh. Tapi kami yakin Tuhan menyertai memberkati kami semua yang ada di sini ketika kami berjalan pulang nanti. Sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing penuh dengan sukacita. Akhirnya Bapak, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami serahkan doa ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Bapak, kami telah menyelesaikan ibadah keluarga pada sore hari ini. Dan ya Bapak, kami juga mengumpulkan sebagian kecil berkat kasih yang Tuhan berikan bagi kami setiap hari. Ampuni kami jika kami belum mempersembahkan seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi kami yakin persembahan yang kecil ini, persembahan yang sedikit ini, jika Tuhan menyucikan, Tuhan memberkati, maka persembahan ini boleh menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di GKJ Waruji. Akhirnya Bapak, kiranya kasih dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa memberkati kita saat ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Monggo firman-Nya pada sore hari ini. Terima kasih Pak Pri. Sebentar nanti kami juga akan meninggalkan tempat ini. Namun sebelumnya kami hanya menyampaikan kalau ibadah besok pagi tetap seperti biasa jam 7 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Yuli. Ya, dari Ngeronggot. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya nanti kebaktian keluarga akan dilaksanakan di tempatnya Pak Philip. Terima kasih Pak Philip. Gusti berkahi. Ke kiri, kan baru saja ini. Tidak. Kerajaan surga, Engkau yang kami sembah dan kami sujudi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat saudara kami yang kami kasih ini, Bapak Supriyono dan keluarga. Kami boleh bertemu muka, kami boleh berbincang-bincang. Terlebih Bapak, pada sore hari ini kami boleh mendapatkan firman Tuhan yang menjadikan kekuatan dan kehidupan kami dalam kerohanian kami. Merupakan berkat makanan rohani kami yang telah kami terima melalui hamba-Mu Tuhan, Ibu Sus, yang telah menjabarkan firman ini untuk kami bisa tahu, kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami atas firman Tuhan yang telah kami terima pada sore hari ini. Bapa, terlebih dari itu Tuhan, kami juga menerima berkat-Mu Tuhan yang berupa makanan yang telah disediakan oleh keluarga yang ada di sini. Kiranya Tuhan berkati makanan yang kami makan ini menjadikan kekuatan dan kesehatan untuk kehidupan jasmani kami. Keluarga yang telah menyediakan makanan dan minuman yang telah kami terima pada sore hari ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kelimpahan berkat karunia-Mu Tuhan. Kiranya apa yang dilakukan oleh keluarga yang ada di sini
semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Demikian Tuhan, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang ada di luar, yang tidak bisa menerima berkat daripada-Mu Bapa, seperti yang kami terima pada sore hari ini. Kiranya Tuhan juga sertai, Tuhan berkati, sehingga saudara-saudara kami yang di dalam keadaan yang berkekurangan ini juga merasakan bahwa di dalam kehidupannya Tuhan selalu menyertai. Demikian Bapa, doa kami yang singkat dan kurang sempurna ini semuanya akan mempanjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Pergi